Halo semuanya, kembali lagi dengan Sajiwo Team. Kali ini kami ingin memperkenalkan EA kami yang terbaru, updatean, yaitu Special S Regeneration ya, atau versi 3.5. Oke, seperti biasa saya mulai dari bagaimana cara install ya. Oke, ini nanti kalian akan dapat file demo, lalu kalian ekstrak saja di PC kalian atau di VPS. Nanti akan muncul folder. Nah, di dalam folder ini akan ada expert, folder indikator, dan ada note, lalu ada hasil test kita dari 2018. Oke, setelah ini kita udah buka, kita ke MT4 kita, login akun demo, lalu di bagian file, open data folder. Ya, ini saya agak cepat aja ya. Nah, nanti akan muncul ini, kita klik di MQL4, bagian expert, kita buka, file ini kita copy, paste ke sini, balik lagi, balik juga, indikator kita paste ke bagian indikator, copy, paste. Oke, yang ini sudah oke, kita boleh close. Nah, di bagian sini yang tadi file ini yang note kita buka, jangan lupa di sini karena ada URL untuk apa? Untuk update news. Jadi kita copy. Lalu kita klik MT4 kita ke bagian tools, option. Nah, di sini kita input ya. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian bila di expert sini belum muncul, kalian klik kanan saja lalu kalian refresh. Oke, nanti sudah muncul seperti ini. Lalu kita tarik ke chart. Chart jangan lupa ya, perhatikan M5 ini. Harus di M5. Default setting maksudnya. Disarankan di M5. Oke, kita tarik. Awalnya muncul seperti ini. Di bagian common, allow live trading dicentang. Input ini adalah parameter, nanti saya jelaskan lebih detail ya. Kemudian kita oke saja dulu. Nah, setelah oke akan muncul dashboard EA-nya. Di sini sudah smile. Jadi kalau belum smile mungkin ini kalian belum klik auto tradingnya. Ini sudah smile ya. Nah, special S regeneration default setting only for GBP USD M5 time frame-nya. Oke. Di sini ada fungsi Friday trade. Kalau dimatikan berarti hari Jumat tidak trade. Kalau true, Friday itu hari Jumat kita trade. Oke, kita masuk ke bagian parameter. Di sini klik kanan, expert advisor, properties. Nah, parameternya EA special terdiri dari ini semua. Ya, ini defaultnya. Kita tetap menyarankan default, tapi bagi kalian yang ingin coba mencari settingan yang cocok dengan kalian boleh utak-atik ya. Oke, magic number tidak perlu dirubah-rubah. Oke, start hour default jam 7. Ini jam 7 waktu server. Kita gimana tahu waktu server? Kita bisa lihat di dashboard sini. Dashboard sini sekarang pukul 16.36 jam server ya ini ya. Berarti jam server di sana adalah 4 sore, setengah 5 sore. Sedangkan di waktu Indonesia sekarang itu jam setengah 9, berarti kita ada selisih 4 jam dengan server. Berarti ibaratnya start hour ini adalah jam 7, bila kita isi 7 adalah 7 ditambah 4, berarti jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Oke, and hour-nya ini jam 21, berarti di 21 tambah 4 sama dengan 25, berarti jam 1 subuh. Oke, ini kalian bisa set ya, berarti ini trade-nya itu sekitar setelah jam Asia mungkin. Kemudian di sini ada maximum spread, kita ada setting spread. Nah, spread ini 15 defaultnya. Kita bisa 16, 15 di sini ada spread broker sekarang. FBS itu untuk GBP USD rata-rata di 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kalau kita set 15, lebih dari 15 dia akan break. Nah, status break itu akan muncul di sini, kita lihat. Trade break. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada fungsi namanya equity protection. Nah, ini apa sih? Ini fungsi untuk cut loss. Jadi karena EA ini menggunakan sistem grid ya. Jadi kita tambahkan ini equity protection, yaitu untuk cut loss. Kita defaultnya adalah 69%. Nah, ini maksudnya apa? 69 maksudnya adalah misalkan equity kita, modal kita 1000, berarti ketika kita sedang floating minus mencapai
$310, otomatis semua posisi akan di close. Ya, namanya cut loss. Berarti adalah 69%. Jadi adalah sisa equity 69% dari sekarang, semua posisi akan di cut loss. Kalian bisa lihat di sini juga equity protection 690. Berarti bila modal kita sekarang 1000, ternyata floating minusnya sampai 690, nah berarti kan kita sudah floating minus 310 ya, modal kita sisa 690, berarti 390 itu akan di cut loss semua. Lalu EA akan mencari recovery, melanjutkan tradingnya gitu. Kemudian kita ada fungsi auto load ini adalah fungsi auto compound. Auto compound itu apa? Auto compound itu adalah bila modal kita 1000, nanti 1100, lot yang dipasang pada awalnya akan berubah-berubah terus, akan meningkat juga lah berdasarkan modal. Jadi EA ini di setting itu per 100 USD pemasangan lotnya adalah 0,01. Berarti dengan modal 1000 pemasangannya adalah 0,1. Nah, kemudian bila profit modal sudah 1100, nah berarti nanti awal lotnya itu adalah 0,11 dan seterusnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada fungsi grid. Grid itu kita ada dua, yaitu satu dengan cara penambahan lot, satu lagi adalah pengkalian. Jadi di sini ada sistem martingale, lot terakhir dikali dengan option lot. Kalau increment itu adalah lot terakhir ditambah dengan option lot. Nah, ini kalian bisa coba sendiri. Secara simpelnya kalau increment itu adalah posisi pertama kita mulai dari 0,01, maka grid kedua itu akan menjadi 0,02, grid ketiga menjadi 0,03 dan seterusnya. Tetapi penambahan lot ini juga akan dipengaruhi oleh dynamic yield. Nah, dynamic yield ini kalian bisa coba nanti di strategi tester supaya kalian tahu dengan equity 1000 ini peningkatan lotnya itu kalau ada grid akan menjadi seperti gimana gitu. Karena setiap equity ada perhitungannya masing-masing ya, rumus masing-masing di logiknya. Oke. Nah, minimal range ini defaultnya adalah 15. Minimal range itu adalah jarak minimal antara posisi pertama dengan posisi yang kedua. Trailing start ini adalah fungsi trailing stop SL, garis SL yang muncul. Jadi AI ini kan tidak menggunakan fungsi TP. Jadi kita menggunakan trailing stop, di mana kalau 3 ini bisa diibaratkan adalah apabila posisi sudah profit 3 pip, maka garis SL akan muncul. Garis SL akan muncul secara otomatis. Lalu bagaimana kita bisa profit? Kita profit misalnya kita pasang posisi buy. Nah, kita sudah profit 5. Nah, otomatis SL sudah muncul nih, garis SL. Nah, ketika profit kita bertambah ke 10, berarti garis SL ini terus akan mengekor naik. Nah, pada suatu saat tiba-tiba ada hentakan balasan harga, maka otomatis kan chart akan turun, price akan turun dan mengena garis SL kita tersebut. Nah, disitulah kita ambil TP-nya. Oke. Kemudian fungsi lainnya yang ini tidak perlu diutak-atik. Kemudian kita ada fungsi news filter. Ya, news filter ini di dashboard itu ada low impact, medium impact, high impact. Nah, high impact itu adalah folder merah. Kalau kita biasa lihat di forexfactory.com tuh ada tuh folder merah, folder orange, folder kuning. Nah, itu pembagiannya ya. Kalau medium impact itu folder orange. Jadi kalau kita settingannya medium impact ya berarti folder merah dan orange robot akan break. Nah, breaknya itu berapa lama sih sebelum news terjadi dan sesudah terjadi? Nah, di sini kita bisa lihat minutes before news itu 60. Berarti news kita robot akan break 1 jam sebelum news terjadi. Jadi misalkan kita lihat nih Tuesday, besok ya, hari Selasa jam 9 malam ada high impact news. Berarti dia nanti jam 8 robot akan break, di sini statusnya break, di sini akan muncul break karena news gitu, berapa menit lagi. Nah, kemudian setelah break sebelum news kita ada fungsi break sesudah news. Jadi setelah jam 9 robot akan break selama 30 menit. Jadi ibaratnya itu kalau newsnya jam 9, robot akan berhenti trading dari pukul 8 hingga setengah 10 ya. Setelah itu dia baru akan trade lagi gitu. Nah, fungsi news break ini
salah satunya ada, yaitu bila kita sedang ada posisi pending order yang belum ke trigger, lalu kita memasuki masa break news, maka posisi semua akan di delete. Tetapi bila kita sedang ada posisi yang sedang mengambang, kemudian posisi tersebut profitnya lebih besar dari 0, yaitu udah profit ya, dan SL belum nyala, itu otomatis juga akan di close posisi oleh robot gitu. Jadi kita menghindari impact dari news ya. Oke, nah setelah itu kita ada fungsi namanya rest. Rest ini kita set di 30 menit. Apa sih rest? Rest itu adalah misalkan kita sudah ada trading satu posisi, kemudian sudah close, kita dapat profit. Nah, robot tersebut akan istirahat dulu nih 30 menit setiap kali selesai trade. Nah, kita memberikan fungsi ini supaya menghindari false signal juga sebenarnya. Oke, sekian. Ya, kalian boleh coba pelajari lagi nanti sesuai dengan settingan dan broker yang kalian gunakan. Tapi kita tetap menyarankan kalau bisa menggunakan FBS saja, karena kita memprogram AI tersebut dan mencobanya pada saat real itu di FBS, menyesuaikan dengan broker FBS. Oke, sekian. Bila ada pertanyaan boleh kalian ketik di komen atau bisa hubungi kami di Telegram. Ya, terima kasih. Semoga AI ini dapat membantu kita semua untuk profit dari market. Hanya itu tujuannya. Kita trading profit dari market. Oke. Salam sukses.